5 langkah proses dalam penginjilan atau pada saat berevangelisasi. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang, yang kedua sharing iman, ketiga kisah Kristus, keempat ajakan bertobat, yang kelima integrasi ke dalam komunitas. Nah, bagaimanakah penjelasannya dari kelima langkah dalam proses penginjilan atau berevangelisasi? Para sahabat, mari kita simak ulasan video berikut ini sampai selesai. Para sahabat, dalam postingan yang kemarin atau 2 hari yang lalu, kita telah mengupas tentang apa itu evangelisasi, apa itu penginjilan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan 5 langkah proses evangelisasi atau 5 langkah bagaimana cara menginjili. Nah, apa sajakah itu? Langkah yang pertama adalah berteman dengan orang-orang. Seorang pembawa kabar baik sangat penting untuk selalu membuka diri terhadap orang lain atau terhadap sesama. Karena dengan membuka diri, maka mudah bagi seorang penginjil untuk berkenalan atau berteman, bersahabat dengan orang. Dan dengan berkenalan merupakan suatu kesempatan awal yang akan membawa kita kepada berbagai kesempatan untuk menceritakan atau membawakan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, dalam perkenalan tentu kita harus mudah tersenyum dan bersikap ramah, bersikap sopan santun, menyenangkan, dan itu adalah merupakan hal yang sangat penting pada prinsipnya dalam langkah untuk berteman dengan orang. Tentu kita semua sudah diajarkan dari kecil oleh orang tua kita bagaimana cara berteman dengan orang asing atau orang-orang yang baru kita jumpai. Nah, sebagai pembawa kabar baik juga, kita juga tidak boleh membedakan orang dengan melihat status sosial seseorang, karena semua manusia adalah berharga. Langkah yang kedua adalah sharing iman. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam penginjilan, sharing iman atau cerita iman itu sangatlah penting dan sangat menghidupkan kesaksian kita dalam membawakan kabar baik. Dalam kitab Wahyu pasal ke-12 ayat 11 dituliskan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kata kesaksian. Dalam ayat di atas, kesaksian artinya cerita-cerita iman, yaitu pengalaman akan kuat kuasa Allah atau kehadiran Kristus atau karya Roh Kudus di dalam diri saya atau dalam diri saudara. Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita atau di dalam diri semua orang. Dan ingat, kesaksian itu bukan saja hanya dengan kata-kata semata atau hanya manis di bibir saja, tetapi harus mencerminkan gaya keseharian hidup kita agar kesaksian kita itu lebih efektif, agar lebih dipercaya, lebih meyakinkan. Maka perbuatan kita juga harus sinkron dengan apa yang kita katakan sebagai anak-anak Tuhan. Para sahabat, membagikan cerita iman sendiri itu penting. Namun yang lebih penting, yang tidak kalah penting juga adalah mendengarkan cerita iman atau sharing iman dari orang lain yang kita jumpai melalui kesaksian iman, baik itu melalui kita maupun orang yang kita jumpai. Mari ada saling mendengarkan.
kesaksian iman di antara dua orang, maka akan tercipta suasana keterbukaan atau rasa saling percaya. Bahkan keduanya akan semakin memahami satu dengan yang lain dan juga saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, dalam membawakan kabar baik atau sharing iman, sikap yang paling penting adalah saling mendengarkan. Ada hal yang sangat penting dalam berevangelisasi, yaitu mendengarkan cerita iman orang lain dan mendahului kepentingan orang lain. Itu adalah ciri-ciri karakter pembawa kabar baik yang sangat bijaksana. Jangan kita yang membawa kabar baik terus-menerus memberi kesaksian tanpa kita memberikan kesempatan orang lain. Itu tidak baik. Nah, langkah berikutnya adalah ketiga, kisah Kristus dan penyajian Injil. Setelah membagikan pengalaman-pengalaman iman masing-masing, baik si pewarta ataupun pendengar, selanjutnya kita perlu membagi pengalaman iman tentang kisah Kristus. Kisah Kristus dengan mengemukakan pesan Injilnya. Di sini seorang pewarta juga harus menghafal beberapa ayat kitab suci agar lebih meyakinkan. Pewartaan Injil adalah pewartaan kabar keselamatan berdasarkan kitab suci. Karena di kitab suci 2 Timotius 3 pasal ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam segala kebenaran. Jadi, kita harus menghafal beberapa ayat agar pada saat kita membawa kabar baik, pada saat kita menginjili, kita tidak perlu lagi melihat-lihat membuka kitab suci kita. Nah, sebagai pembawa kabar baik atau seorang penginjil, kita juga harus tahu pesan utama yang dapat kita ringkas dalam Injil, yaitu ada 4 kebenaran pokok yang mendasari seluruh Injil. Yang pertama adalah rencana Allah. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatunya sangat baik adanya, sangat sempurna, sungguh amat baik. Bahkan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, yaitu menjadi makhluk yang paling agung dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi berbahagialah kita. Bahkan Allah mengasihi kita dengan mempercayakan kita untuk mengurus Taman Eden. Tetapi kita tahu sendiri apa yang terjadi di Taman Eden. Setelah Allah menyerahkan kepercayaannya begitu besar kepada manusia, manusia berkhianat kepada Allah, menginjak kebenaran Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kebenaran pokok yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia terpisah dari Allah. Nah, oleh karena manusia itu jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak mengenal lagi cinta kasih Allah, dan manusia kebanyakan egois, selalu mempentingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Tetapi yang ketiga, Allah itu kasih. Lalu Allah mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal, ke dalam dunia agar hubungan Allah dan manusia kembali bersatu, kembali berdamai, kembali berkat Yesus Kristus. Yang keempat, kita harus menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Langkah yang keempat adalah ajakan untuk bertobat. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan orang atau setiap manusia, baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Roh Kudus memanggil setiap orang kepada pertobatan dan perubahan atau transformasi atau metamorfosa. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus
agar kita harus berubah. Nah, bukan kita pembawa kabar baik yang mempertobatkan orang-orang, tetapi semua itu adalah karya besar Roh Kudus. Nah, setelah memperkenalkan kisah Kristus, kita sebagai pewarta selanjutnya menawarkan anugerah yang telah diterima, yaitu kita telah diubah dan kita harus mengubah orang lain. Kita sudah menjadi murid, maka kita harus memuridkan orang lain. Nah, kemudian tugas sebagai pewarta, kita harus berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang telah kita ajak untuk percaya kepada Kristus. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Tetapi ingat, jangan sekali-sekali memaksa orang untuk mengambil keputusan atau jalan kepada Kristus. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk paksa untuk percaya beriman kepada Kristus. Tugas kita sebagai pembawa kabar baik, kita hanya mewartakan kehadiran Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Tapi semua selebihnya biarkan karya Roh Kudus sendiri yang akan memanggil orang-orang yang telah kita wartakan. Langkah yang kelima adalah integritas ke dalam sebuah komunitas iman. Langkah ini sangat penting bagi orang yang baru saja menerima kabar baik, dan pertumbuhan proses pertobatan seseorang dilanjutkan melalui sebuah komunitas atau persekutuan iman. Kemudian para pastor dan para gurulah yang melanjutkan tanggung jawab atas pertumbuhan rohaninya, dan bimbingan dari pastoral, dari katekese, dan juga khususnya sakramen-sakramen merupakan sarana penting untuk kelanjutan pertemuannya dengan Yesus Kristus, serta transformasi perubahan hidupnya secara berkesinambungan menghantarkannya kepada pemuritan. Setelah dia menjadi murid, maka tugas dia pun akan mencari jiwa-jiwa yang baru, agar dalam mengikuti Yesus telah diubah, menghasilkan buah, lalu mengubah jiwa-jiwa yang lain. Kita adalah ranting pohon, dan setiap ranting harus menghasilkan buah, atau dengan bahasa lain, melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Jika kita sebagai pengikut Kristus tidak melahirkan jiwa yang baru atau tidak menghasilkan buah, maka kita akan dipotong ranting yang tidak berguna itu, kemudian dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, selagi hidup, manfaatkanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk menghasilkan buah, untuk melahirkan jiwa, untuk menggarami dunia yang makin tawar dan menerangi dunia yang makin gelap ini. Para sahabat, demikian untuk video 5 langkah dalam proses penginjilan atau berevangelisasi. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan. Amin. Ciao.